Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 748. Tak beberapa lama kemudian, Fadli, seorang laki-laki teman kuliah yang dimaksud itu, datang. Para cewek-cewek yang tadi menghina Kenshin menyambutnya. Wah, akhirnya lu tiba juga Fadli. Ini kamu lihat kondisi Rena. Belum baikan juga sampai sekarang. Barangkali kedatanganmu ke sini akan membuat Rena nanti sadar sepenuhnya. Fadli, teman kuliahnya Rena, dulu memang ada kedekatan dengannya. Dan Fadli menjawabnya, "Oke Nadine, gua kesini memang berharap begitu. Semoga Rena sembuh saat dia melihatku." Kenshin pun melihatnya. Ada seorang pria yang datang menjenguk Rena. Kenshin tak mengenalnya, tapi sepertinya itu teman kuliahnya. Sementara itu di lain tempat, di rumahnya Kenshin, adiknya Kenshin bernama Nita bicara pada mama dan ayahnya. Nita bertanya, "Ya, apa benar Kak Kenshin akan menikah lagi? Menikah dengan Kak Rena itu?" Ayahnya menjawabnya, "Kamu kok tanya ayah Nita? Tanya kakakmu sendiri saja. Ayah ini nggak tahu masalah anak muda. Lagian ayah tak pernah mengalami begitu. Ayah hanya punya mamamu saja. Entah kakakmu itu meniru siapa. Kok banyak sekali wanita yang suka." Mamanya Kenshin juga bicara. "Iya Nita, mama sebenarnya juga bingung rasanya. Kok bisa-bisa kakakmu itu disukai banyak wanita begitu? Cantik-cantik semua pula. Padahal kakakmu sudah menikah. Ayahmu saja tak pernah begitu." Nita menjawabnya, "Kakak sih sudah tahu punya Kak Kaori. Masih aja menggoda wanita yang lainnya." Nita malah nyalahin kakaknya. Sedang Kenshin masih membersihkan kamar yang ditempati Rena. Patmo yang di dekatnya lalu bicara, "Oh ya Himu, kalau di tempat VIP kelas 1 seperti ini, jadwal kerjaku kurang lebih harus 2 jam lamanya. Sebab harus membersihkan semuanya. Dan juga menunggu sampai benar-benar bersih. Lu nanti juga begini Himu." Kenshin yang anaknya orang kaya, yang punya banyak perusahaan. Dirinya pun sekarang sudah menggantikan ayahnya. Kenshin yang master, yang disebut tuan muda, masih tak menjelaskan akan tujuannya. Tak menjelaskan siapa dirinya. Kenshin masih menunggu waktu yang tepat untuk menyapa Rena yang di sini. Terlebih cleaning service, pekerjaan yang disukainya. Kenshin melakukan itu dengan senangnya. Lalu dokter jaga pun tiba di situ. Dokter pun memeriksa Rena. Di sela itu temannya Rena bicara, "Oh ya Bu dokter, ini teman kuliahnya Rena dulu. Barangkali Rena baikan nantinya." Bu dokter pun bertanya, "Oh jadi mas ini yang namanya Kenshin?" Fadli dikira Kenshin, karena Bu dokter itu sering mendengar nama Kenshin yang disebutkan Rena. Temannya Rena itu menjawabnya, "Bukan Bu dokter, tapi ini namanya Fadli. Teman kuliahnya yang dulu dekat dengan Rena." Bu dokter pun lalu bicara, "Oh kalau gitu silahkan dipanggil Mbak Rena ini. Barangkali langsung bisa terbangun dirinya." Syukur-syukur bisa bicara pula. Fadli pun mendekati Rena, berbisik di sampingnya. Fadli berkata, memperkenalkan dirinya, "Hai Rena, aku Fadli, teman kuliahmu dulu. Apa kamu masih ingat diriku? Aku kesini untuk menjengukmu, bertanya kabar tentangmu. Aku kangen ingin main denganmu, makan bersama denganmu. Seperti di kantin dulu. Teman-teman lain juga ada di sini. Kamu baikan ya Rena? Cepat sembuh ya Rena. Nanti kita adakan reuni bersama." Fadli berbisik di dekatnya Rena. Di saat itu kerabatnya Rena sudah kembali masuk di kamar itu. Mereka pun melihatnya. Rena, keponakannya, sedang dihibur teman-temannya. Sementara itu Niken dalam perjalanan ke situ untuk melihat Rena setiap hari, menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Sekalian berjumpa dengan teman-teman kuliahnya pula. Begitu pula mama dan papanya Rena, yang juga sama kembali ke rumah sakit lagi. Lalu si Rena yang disapa dan dipanggil namanya oleh Fadli. Rena pun masih tak mendengarnya, belum membuka matanya. Si Rena masih sama, dalam keadaan tak sadar dirinya. Di tengah hal itu, Ibu Erni, manajer rumah sakit ini,
yang menyuruh Kenshin untuk membagikan kotak nasi makanan tadi. Datang masuk ke kamar rawatnya Rena untuk melihat pasien serta akan membicarakan sesuatu hal yang penting. Ibu Ernie yang sudah di dalam dilihat teman-temannya Rena. Kemudian kerabatnya Rena pun menghampiri, yang tak lain tante dan omnya itu. Ibu Ernie, manajer rumah sakit itu, lalu bilang, "Oh ya Bapak dan Ibunya, kalau Mbak Rena ini akan pindah rumah sakit di luar negeri, kami akan memberikan rekam medisnya. Tapi saran dari kami sebaiknya Mbak Rena tetap dirawat sementara di sini, sampai Mbak Rena ini minimal bisa tersadar kembali. Kalau langsung dibawa ke luar negeri, kami kira resikonya akan tinggi. Dan itu sekedar saran dari saya selaku pihak manajer rumah sakit ini. Tapi kalau pihak keluarga berkendak lain, kami tak bisa memaksa." Rupanya Rena akan dipindah perawatannya di luar negeri. Kenshin pun mendengarnya, dan Ibu Ernie lalu bicara ke Patmo. "Oh ya Patmo, tolong ambilkan alat-alat biasanya di kantor utama, dan bawa ke sini segera. Kalau bisa sama Mas yang baru kerja ini." "Siapa namanya Masnya ini?" Kenshin ditanya Ibu Ernie. Kenshin menjawabnya, "Oh nama saya Himubu. Himura maksudnya." Kemudian Patmo pun berjalan keluar. Kenshin pun juga sama. Di saat itu Kenshin tak sadar, HP lamanya tertinggal di atas meja, tertutup kain lap kerja. Setelah Kenshin dan Patmo keluar dari kamar itu, tak lama kemudian, Mama dan Papanya Rena tiba, termasuk pula Niken yang juga datang. Niken pun disambut teman-teman kuliahnya. Mereka saling bicara, saling bercerita, sambil melihat kondisi Rena. Sedang Mama dan Papanya Rena lagi membahas tentang perpindahan perawatan Rena yang baru dikatakan. Di saat masing-masing orang sibuk saling bicara, tiba-tiba HP Kenshin yang tertinggal itu berdering. Tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit. Suaranya lebih keras dari sebelumnya, karena terpantul oleh kotak roti kosong di meja itu. Jadinya, semua kaget mendengarnya, mendengar suara HP yang berdering itu. Teman-temannya Rena yang tadi mendengarnya, jadi tahu HP itu milik siapa. Mereka pun marah lagi di hatinya. Tapi Niken langsung berdiri, melihat ke arah sumber suaranya. Niken kaget-kaget sekali. Suara HP itu tak asing baginya, seperti dikenalnya. Kemudian teman-temannya Rena, Papa dan Mamanya, serta Om dan Tantenya, tiba-tiba terkejut semua, melihat Rena membuka matanya. Rena melihat di sekitarnya. Rena jadi terbangun, mendengar suara HP itu yang belum berhenti, berbunyi untuk ketiga kalinya. Tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit. Teman-temannya Rena lalu bilang, "Lihat ini semuanya." Rena sampai terganggu dirinya, mendengar suara HP yang menjijikan itu. Mereka sampai lupa kondisinya. Rena tiba-tiba tersadar. Niken lalu menghampiri Rena. Niken berkata, "Syukurlah Rena, aku senang melihatmu. Senang sekali aku melihatmu begini." Mama dan Papanya Rena pun sama, mendekati putrinya. Begitu pula Ibu Ernie, manajer rumah sakit ini, melihatnya. Lalu secara mengejutkan Rena bisa bicara, meski dengan suara yang pelan. Rena berkata, "Nick, Ken, HP. Siapa itu?" Niken menjawabnya, "Aku belum tahu Rena, milik siapa itu." Teman-temannya Rena malah yang mengatakan, "Oh itu Rena, HP itu milik cleaning service." Cleaning service yang menjengkelkan. Namanya Himu. Orangnya sedang keluar, HP-nya tertinggal rupanya. Sebentar lagi juga ke sini. Kenapa Rena kamu terganggu ya mendengarnya?" Kemudian HP itu berdering lagi. Niken pun mengambilnya. Saat melihatnya, Niken kaget luar biasa. Ini seperti milik orang yang dikenalnya, yang dulu pernah melamar kerja di tempatnya. Dibawalah HP itu ke Rena. Saat Rena melihatnya, si Rena pun deg-degan jadinya. Ekspresinya berubah. Kemudian Rena bertanya, "Nih, Ken, siapa Himu itu?" "Siapa Himu?" Rena bertanya tentang nama Himu. Dirinya masih berbaring. Teman-temannya Rena yang menjawabnya, "Namanya Himu. Himu Himura. Dia tadi tak sopan denganmu Rena. Melihatmu sangat lama. Kayaknya dia naksir ke kamu. Jadi kita marahi dirinya. Cleaning service kok sudah berani kurang ajar."
Rena pun tak mengenalnya. Begitu juga Niken, yang belum tahu maksudnya, belum tahu Himu itu siapa. Hingga Kenshin kembali, sudah di depan pintu. Kenshin sambil membawa bak air. Kenshin pun berjalan, akan masuk ke dalam. Detik-detik semua orang akan kaget nantinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya